Sebagai tanggapan, penting untuk memastikan bahwa penerima beasiswa ini adalah orang yang berintegritas. Jadi ketika dia dapat beasiswa tersebut, dia dapat menggunakan uang itu dengan tepat. Namun di sini kan ada kelalaian sistem juga. Betul. Sehingga akhirnya orang-orang yang sudah memiliki kemampuan finansial tetap bisa tembus. Artinya di sini ada kelalaian sistem, entah dari sistemnya kah atau dari pihak pendaftar yang memanipulasi data. Halo Sobat Link, kembali lagi bersama Pulling, podcast bersama Link. Senang sekali pada kali ini bersama saya Ayrol Sinandi dari Divisi Edukasi Link Kalteng. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kami Bung Wira Suryatama dari Sekolah Rakyat Kalteng dan juga Bung Mas Riki Dwi Suwardi dari Pensil Kita. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas? Ya, bagus banget. Oke, pada episode ke-8 ini kami sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional akan membahas tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, Bung Wira dan Mas Riki bisa diperkenalkan dulu apa sih itu Sekolah Rakyat Kalteng dan Pensil Kita ini? Siapa yang duluan? Boleh Abang duluan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Wira Suryawibawa, biasa dipanggil Kak Wira di Sekolah Rakyat karena kita nganggapnya tua dan muda itu tetap sama-sama dipanggil Kak. Jadi semuanya dipanggil Kak, bukan Bang, Bung, dan yang lain-lain. Tapi nggak apa-apa, itu kebiasaan kami yang ada di Sekolah Rakyat kan supaya terus-terusan merasa muda, walaupun umur juga bertambah. Lalu Sekolah Rakyat itu adalah wadah organisasi kolektif yang saya dirikan di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya di Palangkaraya, kita kasih nama Sekolah Rakyat Kalteng yang berdirinya sudah kurang lebih 1 tahun lebih. Di tempat lain juga ada sekolah-sekolah rakyat lain yang kami dirikan. Niatnya adalah membentuk sebuah wadah anak-anak daerah itu berkembang secara pemuda, mahasiswa, dan kalangan-kalangan yang ingin melakukan gerakan, terutama di gerakan pendidikan alternatif, yaitu di literasi anak. Ya, di Sekolah Rakyat ini alhamdulillah sudah berjalan dan sampai sekarang terus melakukan aktivitas di literasi anak di bawah Jembatan Kahayan. Biasa kami mengelapak di sana setiap minggu sore. Mudah-mudahan kita bisa bicara banyak dan teman-teman sangat boleh ikut untuk di kegiatan di Sekolah Rakyat ya. Itu aja. Oke, berarti jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung di Sekolah Rakyat Kalteng bisa hadir pada hari Minggu sore di bawah jembatan, Bung ya? Ya. Oke. Ya, selanjutnya Pensil Kita. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Riki Dwi Suwardi, biasa dipanggil Riki atau Iki. Saya dari Pensil Kita. Nah, Pensil Kita ini apa sih? Pensil Kita ini sebuah organisasi kolektif juga dari yang awalnya diskusinya dibangun oleh mahasiswa dan sekarang anggotanya sudah terbagi dari kalangan profesional mahasiswa. Jadi, Pensil Kita ini juga salah satu organisasi yang sekarang fokusnya di bidang pendidikan, terutama dalam literasi membaca. Jadi kegiatan kami untuk saat ini rutin fokus kepada peningkatan indeks aktivitas literasi membaca. Kegiatannya apa? Kegiatan kami namanya Swa Baca Bagi. Itu setiap kalau Kak Wira setiap minggu sore kegiatan Sekolah Rakyat Kalteng, kalau kami setiap minggu pagi di Car Free Day. Jadi kalau cuaca mendukung, kami membuka lapak di sana, lapak baca. Jadi kita bisa baca bersama, saling diskusi satu sama lain, saling melempar pertanyaan satu sama lain. Dan bagi teman-teman juga yang mau bergabung kegiatan ini sangat diperbolehkan. Ya. Oke, baik, untuk Pensil Kita tadi kita kan sudah tahu kalau Sekolah Rakyat ini kolektifan. Bagaimana konsep Pensil Kita ini, Mas? Apakah dilakukan swadaya juga? Betul. Jadi Pensil Kita ini kita lakukan secara swadaya juga, Mas. Jadi siapapun yang bergabung sudah kami beritahu dulu bahwa kegiatan ini yang pertama tidak mencari keuntungan dalam konteks material, tidak mencari profit. Jadi kegiatan ini kita lakukan dengan basis kesukarelawanan. Oke.
Baik, baik, kita akan masuk ke tema nongki-nongki pada kali ini. Nongki-nongki karena bagi kami nongki-nongki itu bukan sekedar beli kopi lalu foto upload ke media sosial, tetapi nongki-nongki itu adalah diskusi untuk membangkitkan semangat revolusi. Begitu kira-kira nongki-nongki bagi kami. Jadi kita akan masuk begini, Bung dan Mas Riki, masalah pendidikan ini terutama yang tadi ya secara swadaya dan kolektifan itu saya melihat kasus yang sedang viral di media sosial. Ada sebut saja mahasiswa yang menunggak uang kuliahnya lalu disarankan oleh pihak kampus untuk membayar melalui pinjaman online. Nah, terang saja hal ini menimbulkan kontroversi ya, karena dalam undang-undang itu disebutkan juga bahwa pinjaman bagi mahasiswa itu tidak boleh berbunga, dan sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa tugas negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi jika dilihat dari kasus ini seperti membiarkan mahasiswa untuk terlilit hutang, padahal akses pendidikan yang berkualitas terutama itu adalah hak semua kalangan. Tetapi dari kasus yang ada ini justru pendidikan berkualitas itu cuma bisa didapatkan oleh yang mempunyai modal. Nah, bagaimana pandangan Bung dan Mas Riki ini melihat fenomena ini? Siapa duluan ya? Oke. Ya, silakan. Jadi ini menanggapi fenomena tentang kampus yang memberikan kebijakan bahwa bagi mereka yang tidak dapat membayar UKT atau uang kuliah agar bisa menyelesaikan pembayaran tersebut dengan pinjol gitu ya Bang. Betul. Nah, kalau menurut saya sendiri ini sangat disayangkan kebijakan seperti ini karena ini akan membentuk pola yang akhirnya membentuk mahasiswa yang tidak dapat membayar uang kuliah cenderung akan berhutang dengan pinjol. Dan akhirnya terbentuklah habit atau kebiasaan. Seandainya anggap aja lah kita kuliah 8 semester. Bagaimana jika masyarakat yang menengah ke bawah yang kuliah tidak punya biaya dan tidak mendapatkan beasiswa, apakah dia harus 8 semester itu pinjol terus gitu kan? Betul. Jadi ini akan membentuk kebiasaan yang mana kebiasaan ini ketika dia lulus bisa saja terbawa. Dan kebiasaan ini juga berdampak buruk juga bagi psikologis mahasiswa tersebut. Siapa tahu, kita nggak tahu. Mungkin mahasiswa tersebut awalnya bisa bayar karena dia mungkin sambil bekerja. Tapi ketika dia dalam keadaan yang mungkin tidak fit atau sakit, tidak dapat bekerja atau di PHK dari pekerjaannya, bagaimana dia membayar hutang? Lalu ini implikasinya terhadap psikologis mahasiswa tersebut. Akhirnya ini akan menimbulkan rentetan permasalahan baru malah. Jadi menurut saya ini sangat disayangkan kebijakan seperti ini, Mas. Betul, saya setuju sama Mas Riki. Dan bagaimana menurut Mas Widaya? Kalau menurut aku ya, mengenai kita melakukan sebuah kegiatan pendidikan, banyak di hari ini itu sangat susah untuk bayar kuliahnya. Betul. Di berbagai daerah sangat mahal, biaya UKT, SPP, dan yang lain-lain. Banyak teman-teman mahasiswa yang mencari penghasilan dari berbagai macam cara. Entah kuliah sambil bekerja, akhirnya terfokus di berbagai macam aktivitas di luar kuliah, mungkin kuliahnya lambat dan sebagainya macam. Dan fenomena terbaru ini adalah mereka membayar uang kuliah dengan pinjol. Itu sangat disayangkan sekali ya, karena kita lihat bahwa pinjol itu berbunganya itu sangat besar. Aku tuh lebih menanyakan mengenai siapa yang memberikan pinjaman itu kepada mahasiswa. Kalau memang itu uang yang dipakai untuk membayar kuliah, seharusnya punya dasar kenapa mereka harus memberikan bunga yang begitu besar sedangkan mereka berbayar untuk kuliah dan sebagainya macamnya. Itu seakan-akan memberatkan, seakan-akan malah mengurangi esensi dari
mereka fokus berkuliah, akan tetapi malah dapat tanggungan dan sebagainya macam dengan biaya kuliah yang begitu besarnya. Kita harus melihat juga berbagai macam platform atau lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman tadi, sejauh mana mereka mengecek siapa yang minjam atau personal atau mereka yang mungkin kelas pekerja, mahasiswa dan sebagainya macam, ngecek lagi apakah pinjaman itu tepat sasaran, apakah yang dipinjam itu benar-benar mahasiswa dan tidak mahasiswa. Mungkin yang pernah mengalami minjem pinjol kadang jarang dikasih klasifikasi pinjaman ini untuk apa, untuk bayar hutang, rumah, kredit, asuransi dan sebagainya macam. Betul. Jarang dicek lagi bentuk pinjaman itu untuk apa. Dan jika itu benar-benar dilakukan untuk pembayaran pendidikan yang sebenar-benarnya untuk malah menyusahkan mereka, ya seharusnya pinjaman itu tidak diberikan. Dan seharusnya dapat regulasi untuk dilindungi. Jangan sampai yang viral itu kan kalau nggak salah di ITB, Bandung. Betul, kampus-kampus top di Indonesia. Kampus top yang memang UKT-nya kalau bisa dibilang yang sangat besar, sekitar 10, 20 dan ke atas. Itu per semester, bayangkan, di mana orang tua kalau tataran UKT-nya segitu, aturannya ya paling gaji orang tua tuh di atas 5 juta, 10 juta kan. Untuk biaya anak satu aja untuk kuliah sangat besar. Nah, di kampus-kampus besar aja sempat terjadi protes besar-besaran karena ada sebuah lembaga yang masuk ke kampus, lembaga pinjaman uang, sampai masuk di kampus dan berlalu waktu yang cukup lama yang akhirnya banyak terjadi penunggakan oleh mahasiswa di kampus-kampus itu. Terjadi protes di mana-mana dan sebagainya macam. Kenapa nggak pernah dijadikan sebuah tinjauan sebelum mengaksesi atau kerjasama pihak kampus dengan pihak lembaga pinjaman tersebut atau pihak bank dengan pihak kampus tersebut. Jangan sampai sudah terjadi kasus ini, apakah itu bakalan diganti rugi oleh kampus atau seperti apa? Dari kejadian kemarin sejauh ini belum ada resolusi dari kampus untuk ini gimana mahasiswa-mahasiswa yang belum bayar dan masih terdampak oleh bunganya. Sejauh aku tahu, mahasiswa harus tetap membayar itu dengan tanggungannya. Nggak bisa retroaktif kalau di dalam hukum tuh berjalan waktu belakang dan sebagainya macam, harus terus berjalan karena mereka sudah minjam, sudah tanda tangan dan sebagainya macam. Nah itu sangat disayangkan. Betul, sangat ironi ya melihat fenomena ini yang mana anggaran negara sekitar 450 triliun itu tidak tahu kemana sehingga membiarkan pinjaman online dan kampus bekerja sama, yang mana juga itu seakan-akan membiarkan mahasiswa terlilit hutang dan mungkin saja membentuk habit atau kebiasaan berhutang di masa selanjutnya. Nah, untuk anggaran ini kita bisa melihat ada program beasiswa KIP kuliah itu ya. Nah, ini sempat viral juga. KIP kuliah ini di apply atau didaftar oleh mahasiswa yang mampu. Di media sosial kelihatan itu mahasiswa penerima KIP bergaya hidup mewah atau juga hedon. Ini sedikit menyedihkan juga ya, bukan sedikit menyedihkan, bahwa uang negara digunakan bukan untuk sebagaimana semestinya, tapi untuk flexing di media sosial. Kita bisa melihat penerima KIP itu mengupload foto-foto yang menggunakan outfit, tas, jam yang seharga puluhan bahkan ratusan juta. Tapi di dalam daftar penerima beasiswa dia diterima sebagai penerima beasiswa KIP. Lantas di media sosial itu mereka dicari satu-satu namanya dari kampus terkenal bahkan yang swasta juga. Ada yang sadar langsung mengundurkan diri,
Tapi ada juga yang membela diri bahwa itu hasil usaha, juga untuk membayar utang orang tua. Nah, saya rasa ini juga yang menimbulkan kesenjangan dan ketidaksetaraan akses dalam pendidikan di Indonesia. Karena masih banyak kan kita lihat di luar sana yang tidak bisa untuk bersekolah atau berkuliah. Karena untuk makan besok saja tidak tahu harus makan apa, melakukan apa. Sehingga ada yang bekerja serabutan, mahasiswa ada yang nambah jam ojek dan segala macam. Padahal seperti yang saya bilang tadi, pendidikan ini adalah hak semua kalangan, terlebih lagi pendidikan yang berkualitas. Nah, melihat kejadian ini, bagaimana pendapat Mas Riki juga dan Bung Wira? Silakan. Ya, jadi terkait peristiwa penerima KIP yang melakukan gaya hidup hedonisme gitu ya, Betul. gaya hidup mewah. Ya sebenarnya ini sangat mengecewakan karena di luar sana masih banyak teman-teman kita yang membutuhkan beasiswa tersebut dan mereka lebih layak buat dapat gitu. Jadi ketika kita sudah dapat namun kita menggunakan uang ini malah untuk gaya hidup mewah seperti yang disebutkan tadi, tentu ini mengecewakan. Pertama, ini mengecewakan pihak kampusnya pastinya. Mengecewakan pihak penyedia beasiswa. Penting untuk diingat bahwa beasiswa pendidikan hendaknya digunakan untuk pendidikan, misalkan untuk membayar uang kuliah, membayar SPP, membeli buku, atau hal-hal lainnya yang menunjang dia dalam pendidikan. Sebagai tanggapan, penting untuk memastikan bahwa penerima beasiswa ini adalah orang yang berintegritas. Jadi ketika dia dapat beasiswa tersebut, dia dapat menggunakan uang itu dengan tepat. Namun di sini kan ada kelalaian sistem juga. Betul. Sehingga akhirnya orang-orang yang sudah memiliki kemampuan finansial tetap bisa tembus. Artinya di sini ada kelalaian sistem, entah dari sistemnya kah atau dari pihak pendaftar yang memanipulasi data gitu ya kan. Ya, betul. Jadi hendaknya ini diperketat lagi. Jadi pemerintah tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalau perlu sampai unsur kampusnya juga mengadakan satuan tugas satgas itu untuk mensurvei mereka ke rumah-rumah. Betul nggak si A membutuhkan KIP ini, atau malah dia orang yang memanipulasi data, diminta foto rumah sendiri, yang difoto malah rumah tetangga gitu kan, yang reot gitu kan, supaya dapat. Jadi ini sangat mengecewakan untuk teman-teman yang mendaftar tapi kalian punya finansial yang cukup gitu, karena di luar sana masih banyak teman-teman kita yang betul-betul membutuhkan dan layak buat dapat beasiswa ini, begitu Bang. Oke. Mas Bung Wira? Oke, aku sangat setuju tadi yang disampaikan oleh Riki. Beasiswa itu sudah mulai ada semenjak lama, bantuan pendidikan, bantuan pengurangan pas mungkin COVID, bantuan kemanusiaan dan sebagainya macam. Beasiswa itu ada dalam bentuk uang, buku, dan alat-alat untuk penunjang pendidikan ya. Seperti mungkin laptop, mungkin buku, dan yang lain-lain. Di era sekarang itu aku sangat menyoroti tentang pendidikan karakter, karena terlepas daripada regulasi yang sudah dibentuk saat adanya program atau Indonesia Pintar atau Tabib Berkah dan sebagainya macam, semua itu aku lihat sudah melakukan persyaratan yang banyak, mulai dari ada nama orang tua, slip gaji, kemudian pengecekan foto rumah, sampai NPWP dan sebagainya macam. Tetapi karakter untuk menerima dan tidak menerima itu kan kita lihat ke personalnya masing-masing. Seharusnya kalau kita sadar bahwa kita ada keluarga yang cukup, kita adalah personal yang cukup, sebenarnya nggak perlu diambil, dan kita sadar bahwa masih banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan. Terlebih lagi di Indonesia saja yang berkuliah itu masih sangat sedikit daripada negara-negara yang lain. Kita kisaran di angka 15% dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk yang berkuliah. Turun lagi yang paling banyak ya mungkin SMA lebih banyak, SMP lebih banyak, SD lebih banyak. Karena gimana negara kita ini mau maju kalau pendidikan karakter untuk sadar bahwa itu bukan hak kita
sebenarnya keluarga yang cukup. Mungkin kita punya kelebihan, mungkin dari orang tua ngepas dan sebagainya macam mungkin nih. Tapi dari keluarga besar, ada paman yang bisa bantu biaya kuliah, ada usaha orang tua, ya harusnya kita akhirnya kuliah sambil kerja untuk bantu itu. Tapi sangat banyak sekali aku lihat penyalahgunaan keuangan dari beasiswa tadi yang membuat yang kaya semakin kaya, yang ngepas semakin, ya mungkin yang ngepas tadi akan beli HP yang agak lebih bagus, digunakan untuk mungkin mencoba untuk hedonis juga. Iya. Nah, gimana kita dari kecil diajarin untuk yang mana hak kita, yang mana hak orang lain. Kita selalu diajarin kayak gitu, apalagi saya di orang tua. Di keluarga saya termasuk yang cukup. Makanya dari dulu kalau di tataran beasiswa, bukan beasiswa kedaerahan atau beasiswa yang berjangka panjang, tapi aku pengen beasiswa yang aku dapatkan itu hasil kompetisi, hasil aku bikin karya sebuah tulisan, seleksi esai, hasil penelitian dan sebagainya macam. Karena itu bukan beasiswa yang didapatkan karena menggambarkan keadaan ekonomi keluarga dan sebagainya macam. Keluarga kami alhamdulillah cukup. Nah, dengan karakter seperti ini yang seharusnya menjadi pendekatan pertama, generasi sekarang mereka ingin kuliah itu untuk menunjang kehidupan atau mencari prospek hidup yang lebih baik, atau hanya sekedar kuliah-kuliahan aja. Aku lihat juga banyak mahasiswa yang sudah dapat beasiswa, pada saat kuliahnya pun banyak yang kacau. Mungkin lulusnya lebih dari waktu yang ditentukan. Aku nggak tahu tantangannya apa, mungkin sambil kerja dan sebagainya macam. Padahal seharusnya teman-teman yang sudah diberikan kesempatan beasiswa, apalagi yang rata-rata beasiswa itu cuman maksimal di 4 tahun kuliah. Kalau kamu lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu biaya sendiri. Nah, seharusnya itu yang harus terpantau juga dari pendidikan karakter kita menerima dan enggak. Lalu selama pelaksanaan beasiswa itu ini tepat sasaran atau enggak, supaya anak-anak mahasiswa ini memang di anak-anak beasiswa itu diwajibkan untuk berorganisasi aktif dan sebagainya macam. Tapi jangan sampai mengganggu kuliahnya. Aku memang orang yang belajar di berbagai macam organisasi, tapi aku tidak pengen organisasi itu mengganggu kuliahku dan kuliahku mengganggu organisasiku. Aku juga pernah kuliah double degree, organisasi dari lintas daerah sampai nasional internasional. Jangan sampai aktivitas itu mengganggu aktivitas yang mana itu ke sebuah keharusan kita harus lulus, nilai bagus, dan kita dapat skill dari pengembangan diri kita di kampus dan di luar kampus. Itu sih tambahan dari aku. Oke, baik. Jika kita lihat dari generasi sebelumnya bahwa memang ada orang tua yang keadaan ekonominya secara ekonomi tidak mampu, akan tetapi dari sini kita melihat dari dua kasus tadi ya. Menurut Mas Riki dan Bung Wira, apa pendidikan keuangan itu penting untuk dijadikan mata kuliah atau mata pelajaran wajib untuk sistem pendidikan Indonesia? Menurut aku jawab ya. Tadi kan gantian ada Riki dan saya. Lalu aku nganggap penting karena pendidikan keuangan semenjak dini itu sangatlah penting. Seakan-akan kita tuh belajar, kayak seakan-akan dulu tuh diajarin sama orang tua, mungkin guru juga ngasih tahu bahwa ayo nabung, uangnya jangan boros dan sebagainya macam. Begitu pula saat uang kita sudah mulai terkumpul kerja dan sebagainya macam, kita juga harus melihat sebuah keuangan yang disebut inklusi keuangan sebagai, jangan sampai uang itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dapur dan sebagainya macam, tapi nggak diinvestasikan untuk pendidikan, untuk usaha dan sebagainya macam. Aku rasa itu sangat penting. Belajar dari pengalaman juga. Rupanya aku juga orang yang telat belajar tentang keuangan. Dulu sangat boros dan sebagainya macamnya, karena semakin kita naik ke strata pendidikan yang lebih baik, SD, SMP, SMA, ke luar daerah, apalagi ke perkotaan, banyak arus-arus
tongkrongan, pergaulan yang membuat itu tuh jadi boros. Nah, sangat penting jadinya untuk pengetahuan semenjak dini tentang apa sih itu keuangan, gimana sih kita mengatur keuangan kita sendiri. Jangan sampai penghasilan kita bertambah tapi gaya hidup kita bertambah. Ya uangnya ya bakalan tetap habis. Dan dari aku tahu itu memang dari sisi kehidupan lebih baik, tapi gaya hidupku tetap dari aku yang dulu. Makanya tetap bisa nabung, tetap bisa menghasilkan berbagai macam aktivitas organisasi, dari budget sendiri sampai biaya menguliahkan diri sendiri juga, kayak gitu. Itu sangat terbantu sih dengan belajar tentang keuangan. Oke. Ya. Mas Sugi, tanggapannya? Ya, untuk menambahkan Kak Wira, jadi sama menurut aku juga sangat penting dan relevan bagi para siswa ataupun mahasiswa di institusi pendidikan. Kenapa? Karena dengan adanya literasi keuangan, pendidikan keuangan, ini membuat siswa dan mahasiswa dapat memanajemen keuangannya. Kalau ambil dari beberapa kasus yang kita bahas tadi, bagi penerima beasiswa, dia akan menggunakan uangnya dengan tepat sasaran. Betul. Ya. Karena adanya literasi keuangan yang baik. Nah, dan juga selain dari orang penerima beasiswa, bagi masyarakat umum atau mahasiswa umum, siswa umum, ini akan membekali mereka terhadap literasi keuangan itu sendiri. Jadi mereka melek terhadap keuangan sehingga mereka dapat merencanakan kehidupan mereka dengan lebih baik. Misalkan dalam jangka waktu sekian aku nabung, maka aku bisa beli ini. Jadi dia nggak langsung ketika ada uang beli gitu ya. Tapi dia sempat memanajemen keuangannya seperti yang Bung Wira sampaikan tadi. Misalkan untuk pendidikan, berarti dalam beberapa tahun ini aku harus menabung agar aku bisa S2 gitu. Jadi ini sangat penting karena literasi keuangan membantu kita menyusun sebagai indikator, menyusun penggunaan uang kita demi masa depan yang lebih baik. Jadi planningnya lebih baik gitu. Iya. Oke, saya setuju kali ini dengan Betul. narasumber berdua karena pendidikan keuangan itu sangat penting agar generasi selanjutnya kita tidak ada lagi kasus seperti uang kuliah nunggak, menerima beasiswa padahal mampu, sehingga generasi duit yang membiayai adiknya sekolah, membiayai orang tuanya menjadi tulang punggung keluarga tidak ada lagi. Jadi ya saya setuju untuk kali ini bersama narasumber. Nah, selanjutnya kita akan fokus kepada isu pendidikan, yaitu kualitas pendidikan. Kita bisa melihat bahwa sekarang ada program kampus Merdeka Belajar, begitu ya. Nah, bagaimana pendapat Bung Wira ya? Saya tanya Bung Wira dulu. Program ini yang dari Mendikbud ini berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, bicara tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah salah satu program terbaru dari Kemendikbud. Walaupun banyak sekali di beberapa tahun ini perubahan kurikulum yang sangat cepat. Aku juga dari awal sekolah selalu jadikan angkatan percobaan, angkatan kelahiran 98. Jadi SD, SMP itu percobaan untuk kami kelulusan itu dipersusah, SMP kayak gitu, SMA kayak gitu, termasuk kuliah dan sebagainya macamnya. Mudah-mudahan di program yang terbaru ini cukup memberikan resolusi terhadap kritik-kritik kepada pendidikan di masa yang terdahulu dan maju secara perkembangan jawaban atas pendidikan yang akan datang karena di era modern dan sebagainya macam. Nah, tetapi di setiap adanya sebuah kebijakan pasti ada kritik. Nah, kita lihat sebuah kritik. Di dalam aktivitas Merdeka Belajar masih banyak ditemukan berbagai macam aktivitas yang kurang tepat dan kurang kurang pas digunakan oleh, mungkin di kota-kota besar cukup pas. Kayak contohnya kita lihat adalah pertukaran mahasiswa. Betul. Pertukaran mahasiswa, pertukaran pemuda dan sebagainya macamnya. Dari UPR ke ITB
dengan biaya hidup di sana misalkan, atau UPR dengan UI dengan biaya hidup di sana. Jadi mereka kayak menghidupi dua kos, dua kebutuhan dapur yang mana orang tuanya mampu dan tidak mampu. Dari situ memang aktivitas pertukaran mahasiswa itu keren 6 bulan, tapi pernah nggak ditinjau terhadap apa dampak kepada teman-teman yang berhasil? Itu kan pertukaran mahasiswa setahu aku seleksi. Teman-teman yang dapat ini nggak semua, mungkin dari perangkatan tuh hanya dibatasi dan sebagainya macamnya. Tapi mereka juga menerima dampak pengeluarannya semakin besar. Apakah ada bantuan biaya pendidikan untuk itu? Mungkin SPP-nya belum tentu terdampak, tapi biaya kehidupan ya, ngekos baru yang dulu di kampus yang lama punya motor di sana ojek terus, makannya lebih mahal, belum kenal siapa-siapa, tahu-tahu ada tindak-tindakan mungkin dapat kampus yang kurang cocok atau kos yang kurang cocok, tingkat kriminalitasnya tinggi. Dari situ kegiatan pembelajaran mungkin di kampus yang lama nilainya bagus, di kampus yang baru nilainya cukup menurun. Nah itu kita lihat dari indeks prestasinya juga dari aktivitas, kita punya kritik mengenai itu. Tapi sangat bagus kampus Merdeka Belajar cukup menghilangkan mahasiswa dari kampus. Yang mana mahasiswa itu harusnya berada aktivitas di dalam kampus, tapi kita dipaksa untuk keluar kampus dengan KKN, dengan aktivitas kegiatan lapangan dan sebagainya macam, praktikum. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mendorong di luar kampus. Jarang sekali aktivitas tuh belajar dalam ruangan, banyak aktivitas luar. Tapi juga kritiknya adalah saat beberapa macam hal budaya di mahasiswa itu harus berkumpul di kampus, karena dikatakan mahasiswa itu harus berkumpul, berorganisasi dan sebagainya macam, mengembalikan ada tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian, pengajaran dan sebagainya macamnya. Kalau aktivitas itu dirasa malah memberatkan mahasiswa, ya kita tahu hari ini teman-teman mahasiswa tidak berorganisasi di dalam kampus tapi di luar kampus. Itu kritik mendasarku, mengapa kampus Merdeka itu perlu dikritik. Ada kelemahan juga dan juga ada kelebihan di sisi itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan, karena aku lihat itu yang dirasakan dan keresahan itu berdampak terhadap aktivitas di dalam kampus, yang mana mahasiswa itu punya beban moral yang cukup besar. Dia mana terhadap sejarah yang cukup panjang dan sebagainya macam, ya sebagai aktivis, agen of change, agen perubahan dan sebagainya macam. Saat mereka tidak di kampusnya, saat ditanya, gimana kamu tahu situasi kampusmu, gimana kamu tahu tentang kesejahteraan mahasiswa di lingkungan kampusmu saat kamu nggak berada di kampus? Jadi penuntutan kayak sejenis keinginan mahasiswa untuk memperbaiki kampusnya juga kurang mendapat kesempatan, karena kesempatan waktu itu diagendakan dengan pertukaran mahasiswa dan aktivitas-aktivitas di luar kampus. Dan itu menurutku juga ada perbedaan, yang dulu di angkatan-angkatan aku kuliah cukup banyak aktivitas itu di dalam kampus, di luar kampusnya kurang. Jadi orang tuh mahasiswa di angkatan saya banyak kuliahnya organisasinya di dalam kampus doang. Tapi sebaliknya dengan era yang sekarang, dengan kampus Merdeka, berorganisasi itu di luar, di dalam kampus tuh nggak ada. Bahkan aktivitas-aktivitas menarik kayak seperti aktivitas organisasi kampus, event-eventnya kurang mendapat apresiasi, kurang mendapat support. Selain daripada support, mahasiswa untuk ikut event kampus tuh jadi malas. Mereka mending ikut event di luar, misalkan ikut konser yang bayarnya 250, 1 juta dan sebagainya macam. Mungkin itu salah satunya dari uang beasiswa. Karena potensi-potensi itu juga kita lihat terjadi, karena uang mereka jadi nggak tepat sasaran karena ada kesempatan untuk itu, gitu. Nah itu aku tiga menganalisis tentang itu. Baik, nah memang ada pro dan kontra ya dari program Mendikbud ini. Ada yang culture shock sehingga saat pertukaran ke luar kota nilainya jadi anjlok. Jadi ada pro dan kontranya juga.
Lalu ini pertanyaan penutup untuk Mas Riki dan Bung Wira. Bisa dikasih gambaran ke depan bagaimana kita pendidikan Indonesia secara struktural ya bisa membuat fondasi yang kokoh untuk generasi muda Indonesia. Nah, kita melihat adanya kecenderungan generasi muda Indonesia ini sering menggunakan 2 jari daripada seluruh tubuhnya. Sehingga kita perlu mengambil langkah radikal untuk mengejar Indonesia Emas 2045 ini. Bagaimana? Silakan. Oke, gimana sih caranya kita mengejar Indonesia Emas 2045? Indonesia Emas 2045 itu apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi Indonesia Emas 2045 artinya kita sudah merdeka 100 tahun semenjak 1945. Yang mana di tahun tersebut diharapkan Indonesia sudah menjadi negara maju karena jumlah usia produktif sudah banyak pada tahun tersebut. Nah, cuman gimana sih cara kita mencapai Indonesia Emas 2045? Jangan-jangan nanti yang tercapai malah Indonesia Cemas gitu kan? Nah, jadi ini kalau dari saya sendiri kita dapat berpandangan bahwa mulai dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan di Indonesia ini apakah ini hanya sekedar menjadi investasi seperti yang disampaikan Bang Wira tadi, ketika orang punya uang, dia punya banyak peluang buat memilih pendidikan yang mana? Atau ini tugas negara untuk mencerdaskan bangsanya dengan memberikan layanan pendidikan yang merata di seluruh daerah gitu kan. Disparitas yang terbentuk sekarang lebih ke arah ekonomi dan geografis. Yang di desa pendidikannya tidak sama dengan yang di kota kualitasnya. Begitu juga yang si kaya dan si miskin. Yang punya uang, punya sumber daya, otomatis mereka punya banyak pilihan. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang menengah ke bawah? Yang mungkin mereka hanya punya satu pilihan, pendidikan yang murah dan lain-lain. Jadi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, selain dari sisi pemerintah tadi, dari sisi kita juga kita harus sadar bahwa tantangan kita sekarang tidak hanya di Indonesia saja, tapi tantangan global. Jadi ayo kita sama-sama mari kita coba bergandengan tangan dengan pemerintah, dengan stakeholder buat mencerdaskan teman-teman kita atau kita sendirilah minimal, atau keluarga atau dalam konteks keluarga kita sendiri. Harapannya pendidikan Indonesia dapat membentuk generasi yang sadar akan pendidikan, yang sadar bahwa Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai jika kita yang sekarang duduk di sini tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan gerakan apa-apa, tidak belajar, tidak memahami bahwa pendidikan adalah suatu hal yang penting gitu. Jadi ketika sudah dari pemerintah punya langkah yang sama bersama masyarakatnya dan pemerintah dapat menjamin pendidikan yang inklusif bagi seluruh rakyatnya, baik itu dari kalangan kelas rendah, menengah sampai ke atas, maka pendidikan itu akan menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya Bung Wira. Nambahin sedikit mengenai tantangan mendorong generasi emas di 2045. Tantangan besar hari ini adalah jika pemuda-pemudi hari ini tidak terlibat dalam pembangunan karakter manusia, pembangunan karakter itu dimulai dari sendiri dan lingkungannya, mau seberapa tinggi pendidikan yang diberikan, itu nggak bakalan jadi apa-apa. Karena rasa sosial, solidaritas yang mereka dibutuhkan pada dasarnya, karena pendidikan karakter itu harusnya dari rumah. Tapi sangat sayang sekali dari kita contohkan dari 10 orang tua, 10 pasang orang tua hanya sebagai orang tua itu di data-data hari ini cuma 1-2 orang tua. Sangat banyak sekali rumah tangga yang belum cocok untuk pendidikan anak usia dini, apalagi menjadi pendidikan karakter dasar. Nah dari situ juga sebagai evaluasi bahwa pendidikan itu bukan hanya dari seberapa negara memberikan kesempatan memberi beasiswa, memberikan peluang adanya kampus di mana-mana, pengurangan biaya kuliah yang terlalu mahal dan sebagainya macam, memberikan edukasi kepada hal mendasar. Apalagi aku lihat kunci di pendidikan karakter di masa akan datang itu selain pada orang tua ya,
di tataran usia PAUD, TK, dan SD di pendidikan usia dini. Makanya itu yang kita lihat di kegiatan sekolah rakyat, bahwa sekolah rakyat fokusnya kepada literasi anak. Kita membangun dasar-dasar pendidikan karakter, yang mana itu menjadi contoh untuk pengembangan dasar, potensi dasar si anak atau generasi emas yang akan datang untuk belajar apapun yang dia inginkan. Karena di sekolah rakyat kita ngajarin untuk kamu boleh belajar apa aja, boleh senang pelajaran tertentu, dan kamu boleh belajar sambil bermain. Dari situ, kita tidak ingin membatasi anak untuk bisa aktivitas di seluruh mata pelajaran yang sangat banyak itu. Yang kita tahu mulai dari matematika, bahasa Inggris, muatan lokal, agama, dan sebagainya macamnya sangat banyak sekali. Padahal setelah mungkin kita kuliah dan menjadi sebuah aktivitas profesi, kita hanya bisa di beberapa bidang, mungkin guru ya guru bahasa Inggris, guru IPA, guru MTK, PGSD, mungkin dalam profesi lainnya fakultas hukum ya jadi pengacara, hakim, notaris juga ada kuliahnya sendiri, mungkin di teknik ada teknik sipil, ada arsitek dan sebagainya macam, semakin spesialis. Tapi kita selalu menuntut kepada anak-anak untuk pada saat kita muda dituntut untuk kita harus belajar banyak. Dan yang seharusnya anak itu pada saat dia diberikan kesempatan untuk belajar, bukan yang dilesin itu nilai yang kurang bagus menurut kami. Yang dilesin itu kamu nilai sudah bagus, harus dipertajam. Sangat bisa meninggalkan untuk mata pelajaran yang itu, kamu tidak layak untuk dianggap anak yang gagal. Jangan bicarakan gimana ikan menaiki pohon. Jangan bicara pada saat pohon itu berbuah, tapi dia tidak bisa berbuah karena di tempat yang kering, di tempat yang tandus. Ya, kita selalu ditempatkan di tempat yang kita tidak diapresiasi dan tidak dihargai gitu. Seharusnya dalam pendidikan semuanya harus dihargai potensi anak-anak hari ini. Aku mendorong pada institusi pendidikan dan pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap pendidikan, dan di era yang akan datang semakin banyak anak Indonesia yang harus dikembangkan potensi bukan hanya di akademik dan non akademik, karena nggak semua anak tuh pintar di akademik dan nggak semua anak pintar di non akademik. Kayak contohnya saya di salah satu mata pelajaran yang nggak pernah saya nggak tinggalkan adalah bahasa Inggris. Dari situ aku merasa SD SMP saya itu sangat berat untuk kalau ada bahasa Inggris sebagai aku ikut les dan sebagainya macam. Saat aku berani meninggalkan mata pelajaran bahasa Inggris di SMA, nilai itu bisa aku maksimalkan sampai aku izin ke guruku bahwa Bu, Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bakalan tetap ikut di mata pelajaran bahasa Inggris, duduknya di belakang karena saya nggak bakal ngerti UTS dan UAS, mungkin saya bakalan nyontek karena memang saya nggak ngerti. Tapi saya bakalan tetap ikut dan bilang dari awal kalau saya pengen tetap menghargai Bapak walaupun saya tidak bisa apa-apa. Tapi dari nilai yang lain, coba aku maksimalkan di atas 95, 99 di nilai-nilai yang lain. Di satu mata pelajaran yang gagal, ada belasan mata pelajaran yang aku bisa berhasil. Yang akhirnya seumur hidup, aku pernah ranking 1 itu di masa SMA aja. Ya, mungkin di masa-masa kuliah cukup berprestasi lah. Tapi dimulainya dari situ, aku dapat pengetahuan dari guru yang melakukan hal sama. Guru saya itu nggak senang di pelajaran seni budaya dan olahraga. Ada juga di cerita lain yang hampir sama, tidak suka di matematika, tapi dia bisa maksimalkan di lain. Nah, potensi-potensi pendidikan itu harus terus berkembang dan harus melihat potensi di mana minat dan bakat itu harus lebih ditunjukkan daripada memang kelemahan kita di situ. Ya udah tinggalkan aja menurutku. Kita harus nge-push yang mana minat dan bakat kita. Apalagi karena kita mulainya dari kesenangan, dari pekerjaan yang kita inginkan, dan itu jadi sebuah nilai tambah untuk kita terus suka terhadap sesuatu hal itu. Itu aja sih. Oke, itu dia tadi penutup yang jenius dari narasumber kita. Mungkin kita kayaknya cukup ya. Oke, mantap. Oke, teman-teman, itulah tadi podcast tentang pendidikan
di sore ini. Terima kasih kepada Bung Wira dan Mas Riki yang sudah bisa bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih juga kepada OJK Kalteng dan tim podcast Link Kalteng yang sudah membantu mengadakan podcast kali ini. Kita berharap pada Hari Pendidikan Nasional ini kualitas dan kesenjangan tidak ada lagi di sistem pendidikan Indonesia. Diharapkan kualitas dan tidak hanya kualitas ya, tetapi potensi-potensi untuk kita bisa berkembang lagi sehingga bisa mengejar Indonesia Emas 2045 tadi ya bisa tercapai. Nah, oke, sekian podcast kali ini. Saya akan tutup dengan kata dari pahlawan kita. Ing ngarsa sung tulodo, ing madia mangun karso, tuturi handayani. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo, terima kasih.